Sehari sebelum kecelakaan pesawat ATR 42500 mengalami masalah mesin, namun setelah diperbaiki, pesawat dinyatakan layak terbang atau beroperasi. Tim SAR gabungan memastikan pesawat ini menabrak Gunung Bulu Saraung di Maros, Sulawesi Selatan. Dan kita akan telaah kasus yang menambah panjang daftar kelam penerbangan dalam negeri bersama Agung Sasongko, pengamat penerbangan. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Bu. Pak Agung, kalau melihat kronologisnya, adanya masalah mesin tapi sudah diperbaiki, kemudian sempat diarahkan ATC juga untuk mendekati landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian keluar jalur dan juga hilang kontak. Dari kronologi singkat ini, sebenarnya apa analisa Anda dalam kasus ini? Saya tidak bisa mengatakan analisa, karena tapi saya menyampaikan fakta-fakta yang kita ketahui dari sumber-sumber yang beredar secara umum dan dari sumber-sumber tertentu yang tidak akan disebut analisa, karena saya tidak boleh sebagai penerbang, saya tidak bisa menganalisa kejadian ini karena itu adalah sudah memenuhi hak dan kewajiban dari KNKT. Namun fakta-fakta yang bisa saya ketahui bahwa betul dia ada masalah dengan mesin, tetapi kalau sudah dinyatakan itu laik, ya laik, tidak ada masalah. Mungkin juga di mesin ada masalah, belum tentu juga merusak atau menghambat performa dari mesin itu sendiri. Kemudian selama penerbangan itu kelihatan penerbangan normal-normal saja. Memang dia terbang rendah di atas Pulau Bawean, kemudian terbang di pulau-pulau di sebelah barat daripada Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian masuk ke daratan, itu normal-normal saja, tidak ada keluhan yang disampaikan oleh penerbang kepada bawah ataupun lainnya. Nah, masalah yang timbul adalah hanya setelah dia hilang. Karena sampai saat terakhir pada menit pukul 12.23 atau 12.22 waktu Indonesia Tengah saat melaporkan posisi terakhir dan dituntun untuk masuk ke poin inisial atau poin pendaratan yang berjarak sekitar 21 nautical mile atau sekitar hampir 35-40 km pada ketinggian 6.000 seharusnya, ternyata posisinya tidak di situ dan kemudian dicoba diarahkan untuk masuk ke jalur pendaratan untuk instrumen landing system. Nah, yang kita ketahui adalah pada saat penerbangan rendah untuk mengawasi perairan, pantai, itu memang terbangnya secara visual. Kita kenal dengan istilah visual flight rules, aturan terbang visual dengan mata melihat. Ya memang kita melihat instrumen dalam pesawat, tapi melihat keluar. Ya artinya terbang rendah. Namun pada saat untuk masuk ke instrumen landing system, yaitu masuk ke pendaratan secara instrumen, itu ya pesawat pindah ke mode IFR atau Instrument Flight Rules. Nah, untuk pendekatan Instrument Flight Rules ke bandara ataupun ke Lanut atau Bandara Hasanuddin, itu memiliki minimum safe altitude atau area-area tertentu. Contohnya dari area sebelah timur, mendekatnya bisa ketinggian 5.000, dari area barat 5.000, dari timur ada yang 8.500, dari sektor ini 7.000, dan nah, pendekatan dari arah daerah perbukitan di northeast ataupun di sebagian timur laut itu kalau tidak salah itu 7.000 atau 8.500 pendekatannya. Namun seandainya terbangnya masih visual flight rule, masih visual melihat tanah, ya nggak apa-apa, terbang rendah juga nggak apa-apa, terbang menyusuri gunung, bukit, daratan, ada masalah. Namun bila ditemukan situasi di mana ada awan ataupun tertutup oleh kabut di depannya, ya sebaiknya kalau kita terbang visual, ya kita tidak menembus awan, kita harus segera cancel visual flight rule dan kita langsung menuju ke ketinggian penerbangan instrumen. Jadi itu kaidah-kaidah penerbangan saya ketahui. Pak, tapi kalau misalnya melihat medannya begitu ya, Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, apakah memang, apakah selain faktor cuaca begitu ya, apakah memang medan ini termasuk dalam kategori yang cukup riskan begitu dalam industri penerbangan? Cuaca setidaknya tidak ada masalah, karena di bandara sendiri dan sekelilingnya cuaca itu dengan visibility 8 km. Ya. Dan cuaca di atas pegunungan daerah perbukitan juga nggak ada masalah. Itu secara normal memang ada kabut, ya. Kalau nempel di tanah namanya kabut. Tapi karena ketinggian kelihatan awan. Awan menutupi puncak-puncak bukit atau punggung bukit itu kabut. Kalau di gunung namanya kabut, tapi kalau dari lihat itu awan di atas puncak-puncak. Itu bukan cuaca buruk. Okay. Itu memang cuaca di situ. Kalau kita masuk di dalam kabut itu, main naik gunung, ya itu cuacanya nggak enak bagi kita dalam awan atau dalam hujan. Tapi bagi pesawat terbang, ya itu bukan tempat yang untuk diterbangi.
Dia tidak akan terbang di masuk awan yang ada puncak gunung, ya dia pasti terbang di atas awan itu yang posisinya. Jadi nggak ada masalah sebetulnya, mau cuaca buruk pun juga nggak ada masalah. Maksudnya bila malam hari, anggaplah malam hari mendarat di Bandara Hasanuddin, gelap gulita, tidak kelihatan apa, tidak masalah. Terbang instrumen, kalau saya terbang dari arah timur, ya saya naik ketinggian 8.500 atau 7.000 sesuai dengan aturan, sampai overhead di atas poin ditentukan, di sana baru saya holding dan saya turun perlahan sesuai dengan aturan, mendarat normal, tidak melihat luar, nggak ada masalah. Semua penerbang nggak ada masalah. Saya yakin juga para penerbang yang melek masalah ini juga nggak ada masalah terbang itu jago. Masalahnya ini kan siang hari dan clear melihat. Nah, apa yang terjadi sehingga memilih masuk ke dalam awan karena jelas nggak melihat ya gunung ini. Nah, itu yang akan menjadi tugas daripada KNKT untuk melihat apa yang terjadi situasi di dalamnya hingga memutuskan untuk terbang pada ketinggian itu dan masuk ke dalam awan yang menutupi daripada puncak-puncak gunung. Itu yang menjadi tugas daripada KNKT untuk menilai dan menganalisa. Oke, Pak Agung, kalau misalnya kita lihat fungsinya begitu ya, pesawat ini kan sebenarnya dicharter oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan untuk melakukan monitoring dan juga pengawasan penangkapan ikan. Ini koreksi kalau saya salah, tapi logikanya pasti dalam kondisi terbang rendah begitu. Nah, kalau dilihat dari jenis pesawatnya sendiri, jenis ATR, apakah memang sudah tepat digunakan untuk fungsi ini atau memang terlalu berisiko? Seperti apa sih Pak Agung? Banyak pesawat di dunia ini yang punya fungsi ganda, fungsi penerbangan sipil sebagai transportasi orang dan barang, juga fungsi militer. Seperti kita tahu pesawat ATR 42 tipe 400 sebenarnya memang didesain untuk surveillance. Tipe 500 adalah tipe yang lebih advance, yang lebih bagus, mesinnya lebih perbarui, dan juga bisa digunakan untuk fungsi itu. Dan kita ketahui juga bahwa pesawat ini sudah di dalam perutnya, di bawah perutnya sudah diberikan suatu tempat khusus untuk pasang kamera, sudah dimodifikasi. Jadi saya menduga bahwa pesawat ini memang disewa secara lama oleh KKP untuk digunakan ini. Kenapa KKP kelihatannya memilih pesawat ini untuk disewa? Mungkin lebih murah dan lebih mudah mengoperasikan bila pesawat ini dioperasikan oleh sebuah perusahaan swasta, kemudian perawatannya mereka cukup hanya membayar jam terbang. Itu paling murah dibandingkan dengan merawat pesawat sendiri, punya pilot sendiri, punya teknisi sendiri. Lebih bagus kan pinjam jam terbang. Nah, tentu saja pilot-pilotnya atau krunya, khususnya pilotnya ya mesti harus terlatih juga untuk terbang surveillance, terbang rendah, di latihan di simulator juga untuk terbang rendah ini juga mestinya itu yang dilatih. Karena untuk terbang rendah, semua penerbang bisa terbang rendah, tetapi teknik terbang rendah, apalagi terbang di pegunungan, itu memiliki pelatihan tersendiri, teori tersendiri, dan tentu harus dilatihkan. Ini artinya selain jenis pesawat, kualitas sumber daya manusia yang menggunakannya juga harus diperhatikan begitu ya Pak Agung ya. Pak Agung, kalau melihat 5 tahun terakhir ini kan setidaknya ada kecelakaan pesawat, kalau saya rincikan sedikit begitu ya. Ada Sriwijaya Air yang menggunakan Boeing 737-500 dengan nomor penerbangan SJ182. Kemudian di 2022-2023 ada pesawat latih milik TNI AU hingga penerbangan charter jenis Cessna 208 Caravan di 2023 kalau kita ingat. Bicara soal industri penerbangan kita, sebenarnya apa sih Pak celah yang masih harus diperbaiki untuk bisa menekan angka kecelakaan di udara? Kalau saya melihat banyak dari gini, bentang alam di Indonesia adalah sangat menantang. Betul. Itu yang pertama. Kita tidak daerah gurun, kita tidak daerah benua yang relatif ini, tapi kita ada daerah kepulauan. Dan daerah kepulauan kita pertama ada bentang alam namanya perairan, itu jadi masalah. Kemudian yang kedua ada gunung-gunung berapi yang tentu akan menimbulkan gunung-gunung yang puncaknya curam dan menimbulkan kemudian kita juga di daerah pertemuan antar benua sehingga banyak seperti di Maros itu daerah yang gunung-gunung karang yang tadinya laut naik ke atas jadi menjadi tebing-tebing curam membentuk pegunungan di situ, dan juga daerah-daerah ini juga banyak berhutan rimba yang berat. Nah, itu sebetulnya di dunia penerbangan sipil kita, khususnya Dirjen Perhubungan Udara, itu sudah melaksanakan sesuai dengan aturan Civil Air Safety Regulation. Mereka memiliki 5 direktorat, dan tiap-tiap direktorat bertanggung jawab. Direktorat Kelaikan Udara dan Penguasaan Udara, tugasnya adalah memastikan pendidikan penerbang benar, kemudian memastikan penerbang itu diuji dengan benar, memastikan penerbang itu di training setiap 6 bulan mengalami simulator dengan benar, dipastikan mereka cek kesehatan setiap 6 bulan. Selain itu juga dengan teknisinya, memastikan teknisinya juga dilatih dengan benar, diuji secara berkala dan cek kesehatan berkala, termasuk juga pramugari, termasuk semua personil pendukung, dan juga perawatan pesawatnya. Pesawatnya pertama saat dibeli sudah
sudah benar, kemudian dicek sistemnya sudah benar, prosedurnya sudah benar, pemeriksaannya sudah benar, pemeliharaan sudah benar, personel sudah benar. Kemudian ada direktorat kedua, direktorat namanya Direktorat Keamanan Penerbangan, memastikan semua penerbangan sesuai dengan standar keamanannya, keamanan bandara, keamanan pesawat, keamanan lainnya. Kemudian ada lagi namanya Direktorat Bandar Udara, memastikan bandar udara dibuat dengan sistem yang sudah sesuai dengan peraturan, sesuai dengan aturan regulasi internasional untuk sistem pendaratannya, sistem instrumennya, sistem komunikasinya, sistem segala macam yang mendukung. Kemudian ada lagi direktorat namanya Direktorat Navigasi Penerbangan, memastikan semua navigasi penerbangan sesuai prosedurnya, aturannya, kemudian cara komunikasinya, semua sudah benar. Kemudian ada lagi namanya adalah Direktorat Bandar Udara, Navigasi Penerbangan, DKPPU, kemudian Keamanan Penerbangan, ada lagi Direktorat Angkutan Udara. Ya. Direktorat Angkutan Udara ini memastikan bahwa semua kegiatan angkutan udara sesuai dengan aturannya, memastikan bahwa secara merata seluruh Indonesia sudah ada jalur penerbangan, diamankan jalurnya, memastikan separasi antar pesawat, kemudian dan semua yang mendukung. Jadi semua yang di situ, semua baik yang pengujinya, baik yang supervisornya, baik manajer, semua dilatih dan ditraining secara uji. Bahkan para inspektornya itu juga harus diuji secara berkala dan dilatih. Kalau tidak bisa, ya dia keluar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sesuai dengan aturan. Namun tetap bahwa dalam dunia penerbangan itu dikenal dengan hazardous attitude atau attitude yang berbahaya. Di mana hazardous attitude itu meliputi attitude daripada secara tim, secara organisasi, secara perorangan menimbulkan masalah. Itu apa? Meskipun sudah terlatih, sudah teruji, sudah teratur, sudah prosedural, tapi kadang-kadang timbul sifat manusia secara tim, kelompok, atau secara perorangan, yaitu maco, merasa jagoan. Kedua, invulnerability, merasa kebal, nggak mungkin mengalami masalah, dilindungi oleh Tuhan, dicintai oleh siapapun. Dan ketiga adalah buru-buru, tergesa-gesa. Nah itu sifat tergesa-gesa ini juga tidak sabar menanti, tidak berpikir, pokoknya laksanakan dengan cepat. Kemudian ada lagi yang namanya adalah sifat anti authority, nggak mau dibilangin, pokoknya punya mau sendiri, merasa benar sendiri. Dan terakhir yang paling parah adalah resignation, pasrah. Begitu menghadapi situasi yang dia tidak hadapi, dia pasrah. Nah ini ada 5 sifat ini yang semua sifat hazardous attitude berbahaya ini yang bisa terjadi secara kelompok, bisa terjadi secara organisasi, terjadi perorangan ini sudah dikurangi dengan upaya pelatihan, training, dan pengujian. Tiap penerbang itu setiap 6 bulan itu harus medical check up, harus kelas 1 medical check up-nya. Kedua, mereka harus masuk simulator. Dan masuk simulator itu apa? Mereka masuk ke dalam kelas, kemudian mengulangi pelajaran mengenai sistem pesawatnya. Nah itu nanti dia terbang diuji dalam emergency, normal prosedur. Bahkan termasuk kalau saya kira kalau terbang rendah ya mungkin harus diuji untuk semua fase penerbangan yang akan dia jalani. Jadi tidak ada alasan bagi seorang penerbang untuk dia tidak paham apa yang dia kerjakan. Nah sekarang kalau itu reguler ya, tapi kalau kadang-kadang terbangnya akan schedule, mungkin saatnya kita perlu melatih penerbang untuk sebelumnya mensimulasikan penerbangannya yang memang tidak biasa, tidak sekedar membawa orang di satu tempat ke tempat lain atau barang, tetapi misi surveillance atau misi supaya pencarian ulangi SAR atau misi untuk dropping bencana, nah itu mungkin perlu disimulatorkan. Karena itu tidak biasa. Ini artinya sebenarnya memang banyak sekali layer-layer ataupun unsur yang harus diperhatikan, utamanya untuk misalnya melakukan fungsi-fungsi yang tidak biasa yang tadi Pak Agung sampaikan, misalnya untuk dropping bantuan bencana atau mungkin melakukan surveillance tadi begitu ya Pak. Kita harapkan memang momentum ini jadi perbaikan ya Pak jangka panjang di industri penerbangan kita, karena kita tahu betul ada banyak sekali ataupun ada gium begitu yang menyampaikan the air is safe but there's no room for mistake. Jadi kita harapkan tidak ada lagi single mistake yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa khususnya warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Agung. Saya mau tambahkan sedikit. Boleh silakan Pak Agung. The space is safe and fun. Oke. But there's no single room for error. Tempat yang menyenangkan dan aman sebetulnya, namun tidak ada tempat untuk berbuat kesalahan sedikit pun. Kalau berbuat kesalahan, akan menghukum kita adalah langit, pesawat, dan semuanya akan menghukum kita.
Mhm, Terima sepakat, kasih. Pak Agung. Terima kasih banyak telah berbagi pandangan Anda malam hari ini dengan CNN Indonesia Prime News. Pak Agung Sasongko, pengamat penerbangan.